Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasanya kalau mendengar hadis arba'in itu yang paling inget itu yang hadis arba'in yang pertama. Tapi itu pun juga yang hafal kan cuman sepotong saja. Innamal a'malu binniyat, Pak. Kemudian mungkin bukan yang menikahi itu. Iya, dia. Kemudian hadis kedua itu kan biasanya tentang Islam, iman dan ihsan, yang hadis panjang itu. Yang saya ingat itu pertama, kedua, terus yang terakhir kan yang 42 itu yang masalah taubat itu. Jadi berapapun dosa kalian, mau sebesar gunung atau setinggi langit, kalau kita ingin atau punya kemauan untuk bertobat pada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Kemudian satu lagi itu kalau nggak salah yang ke-16, karena itu yang paling pendek, Pak. Kalau redaksi lengkapnya saya lupa, cuman intinya kan yang la tahdab, jangan marah itu hadis arba'in yang ke-16. Tapi untuk yang sekarang ini akan saya sampaikan hadis arba'in yang ke-5. Ini dulu biasanya sering saya sampaikan ketika saya SMA. Saya bacakan aja. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi sini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa ahdatsa, yang membuat sesuatu yang baru istilahnya, fi amrina, fi dalam amrina, dalam urusan kami atau dalam agama kami, hadza ma laisa minhu, sesuatu apa-apa yang tidak dari kami atau yang tidak darinya Rasulullah, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Jadi mungkin ketika kita sering mengikuti suatu kajian itu biasanya juga sering di mukadimah para mubalik itu kan sering disampaikan fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi memang sering ada beberapa perbedaan di antara tafsir kullu itu ya. Jadi apakah semuanya atau apakah sebagian? Tapi di sini saya tidak akan membahas itu karena saya juga bukan ahli dalam bidang tafsir atau nahwu shorof ya dalam bahasa Arab. Ini kan riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat Muslim yang lain itu biasa kita dengar juga man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hampir mirip. Cuman kalau di sini barang siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang di luar daripada urusan agama ini, yang diada-adakan, maka dia tertolak, fahuwa raddun. Jadi di sini saya sedikit menekankan bahwasanya hadis ini menuntut kepada kita semua kaum muslimin untuk senantiasa belajar agama. Saya lupa dalam Al-Quran surat keberapa ya, mungkin ada yang ingat. Kalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, maka dia akan diberikan suatu kefakihan dalam agama, yaitu kepemahaman dalam agama. Saya lupa surat apa, ayat berapa. Jadi paling hadis berarti saya lupa. Nah, paling tidak itu setidaknya ketika kita beramal suatu amalan ya, setidaknya kita tahu dalilnya dan dasarnya itu kan. Tuntutannya kan seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu, dasarnya ini loh. Ya paling enggak misalkan kadang kan kalau sekarang kan saya melakukan seperti ini, Wak, ya guru saya yang memerintahkan. Padahal kalau kita misalkan tanya langsung ke gurunya, itu biasanya guru yang baik itu akan senang ketika misalkan kamu coba lakukan amalan seperti ini. Kemudian tanya aja, wahai Ustadz, saya bolehkah saya minta dasarnya atau dalilnya atau hadisnya. Itu kalau guru yang baik mesti senantiasa akan memberikan penjelasan. Kalau dulu saya pernah baca di kitab Ibnul Qayyim kalau nggak salah. Jadi kaidah dalam sebuah ibadah dan juga sebuah amalan dunia. Jadi semua amalan ibadah, semua amalan yang berhubungan dengan syariat
itu adalah defaultnya, modenya defaultnya itu adalah haram, diharamkan. Semuanya itu dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan untuk masalah dunia, masalah semuanya yang berhubungan dengan dunia, misalkan contohnya makan, pakaian, itu semuanya itu mubah atau dibolehkan, kecuali Allah dan Rasulnya itu melarang gitu kan. Jadi kaidahnya memang seperti itu. Kalau sekarang kan memang banyak ya. Jadi umat Islam itu kalau dulu misalkan zaman keemasan, misalkan masa Umayyah Abbasiyah, kita maju di bidang kreativitas masalah ilmu pengetahuan dan sains. Tapi kalau sekarang itu katanya kan malah lebih kreatif dalam bidang beribadah. Nah itu yang jangan sampai, karena ibarat kata dulu Rasulullah itu kan Allah menurunkan Rasul, kemudian kitab Al-Quran. Nah ajaran itu sudah sampai ya itu ajarannya, nggak usah nggak usah kita terus kreatif terus membuat hal-hal yang baru gitu kan. Lebih baik daripada kita kreatif dalam beribadah, ya setidaknya malah lebih baik kita kreatif untuk mengembangkan sains gitu kan. Karena kan ya agama itu ya seperti itu gitu kan. Jadi sudah ada petunjuknya seperti ini dan sebagainya. Kemudian ini kan ada, biasanya kita juga sering dengar syarat dari sahnya atau diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah itu kan ada dua kan. Yang pertama itu juga berhubungan dengan hadis arba'in. Yang pertama itu ikhlas karena Allah, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah ittiba Rasul. Jadi seperti yang hadis ini yang disampaikan, jadi amalannya ikhlas tapi dia tidak ittiba Rasul, atau amalannya itu ternyata bukan amalan yang diperintahkan oleh Rasul, maka jelas tertolak itu kan, sesuai dengan hadis ini. Begitu juga dengan amalannya itu amalan yang diperintahkan, tetapi ternyata dia niatnya itu tidak ikhlas, tentu Allah juga tidak suka dengan amalan tersebut. Jadi mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Ya setidaknya ya meskipun kita belum begitu paham tentang bahasa Arab, ya paling tidak kan ketika kita beramal atau melakukan sesuatu kan ketika ditanya, kok kamu melakukan seperti ini, oh ini loh dasarnya, dalilnya, ini hadis riwayat ini, kemudian ayatnya seperti ini, misalnya seperti itu kan jelas lebih baik gitu kan, daripada saya cuman ikut-ikutan sih. Jangan sampai seperti yang disampaikan sama Ustadz Felix itu di ceramahnya tentang negeri bebek gitu kan. Indonesia itu sekarang itu seperti negeri bebek itu, apa-apa ngikut terus nggak punya jati diri gitu kan. Ya kalau ngikutnya yang baik itu nggak masalah. Seperti kita kan ittiba ke Rasul itu, ngikut yang baik. Dan untuk kalau dari perspektif saya sendiri ya, misalkan menanggapi sebagai ini, jadi sering kan ada teman misalkan ada kayak gini ini loh baca sholawat kayak gini, terus yang satu jawab, sholawat itu bid'ah loh, nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya. Yang satu, kan ini bid'ah hasanah, sholawat ini juga baik loh, coba dibaca aja kan baik, tapi itu nggak ada tuntunannya di dalam hadis. Nah itu kan malah jadi cekcok gitu kan. Kalau di pandangan saya pribadi sih seperti ini. Jadi ketika kita menjumpai hal-hal seperti itu, kan sebaiknya gini. Memang ketika kita mencari sholawat seperti itu ternyata memang nggak ada dasarnya itu kan. Dan memang nggak ada dasarnya. Kan lebih baik kita misalkan banyak sekali kan amalan-amalan sunnah yang dari Rasulullah yang mungkin lebih utama, yang ada dalilnya, yang ada dasarnya, yang masih banyak yang belum kita lakukan itu kan. Jadi kan istilahnya kan kayak ada kesubhatan dalam beramal gitu kan. Amalan-amalan yang ragukan gitu kan, apakah ini ada tuntunannya apa tidak. Nah kalau menurut saya sih sebaiknya ya dihindari aja. Kita lakukan amalan yang memang jelas sudah ada dalilnya, sudah ada tuntunannya. Toh kan kita juga ittiba pada Rasul itu. Jadi ya memang sesuatu mungkin terlihat baik, tapi kan seperti dalam hadis ini bahwasanya ketika terlihat baik itu kan dalam pandangan manusia, dan terlihat baik itu adalah dalam lingkup sebuah agama, dalam lingkup sebuah amalan sebuah agama, tentu sesuai dengan hadis ini kan, ketika dia itu mengada-ngada atau sesuatu yang tidak ada tuntunannya, itu berarti tertolak itu kan. Nah jadi ya itu pesannya, paling tidak kita tahu dari apa yang kita amalkan itu, kita tahu dalilnya. Kemudian ketika ada kesubhatan dalam sebuah amal seperti itu, ya lebih baik kita tinggalkan kan, toh juga masih banyak sunah-sunah yang lebih utama, yang lebih diutamakan itu belum kita kerjakan, misalnya seperti puasa, seperti zikir dan macam sebagainya.
Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan itu kesalahan dari saya sendiri, apabila ada kelebihan jelas kelebihan dari Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.